Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Akbar. Di sini akan menjelaskan bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan. Adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan merupakan pemilik dari suatu usaha perorangan tersebut. Secara umum, ada beberapa ciri perusahaan perseorangan yang memudahkan kita untuk mengenalinya, di antaranya yaitu yang pertama ada proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya. Kemudian ada pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian ada perusahaan permodalan usaha perorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. Kemudian ada keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya. Kemudian ada sistem atau cara mengelola usahanya sederhana. Kemudian ada nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil. Kemudian ada perusahaan perseorangan dapat dipindah tangan sewaktu-waktu. Dan contoh perusahaan perseorangan yaitu usaha kiloan laundry. Kemudian ada firma. Firma adalah suatu perusahaan gabungan antara dua orang atau lebih. Setiap anggota firma mempunyai tanggung jawab maupun peran yang sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa ciri perseroan firma yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggota perusahaan harus aktif mengelola perusahaan dan berpartisipasi pada berbagai kegiatan perusahaan. Kemudian yang kedua ada semua anggota mempunyai tanggung jawab yang sama. Kemudian yang ketiga ada setiap anggota firma mengenal satu sama lain. Kemudian yang keempat ada perjanjian dibuat di notaris yang bersifat mengikat dan sah di mata hukum. Kemudian yang kelima ada apabila perusahaan ditikar atau terlilit utang, maka yang digunakan untuk menutup kerugian bukan hanya harta perusahaan, melainkan juga harta pribadi. Kemudian yang keenam ada keanggotaan bersifat permanen atau seumur hidup. Dan yang terakhir ada mudah memperoleh pinjaman karena firma mempunyai usaha yang jelas. Contoh firma yaitu ada firma dagang, yaitu Nike dan Adidas. Kemudian ada firma non-dagang, yaitu akuntansi hukum. Kemudian ada perseroan komanditer atau CV. Pengertian CV atau perseroan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV adalah badan usaha yang memiliki beberapa ciri tertentu. Berikut adalah ciri-ciri persekutuan komanditer secara umum. Pertama yaitu didirikan oleh dua orang atau lebih, kemudian ada terdiri atas sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Kemudian ada sekutu pasif atau komanditer tidak berperan aktif dalam mengelola perusahaan. Ia hanya menginvestasikan sejumlah modal di perusahaan. Kemudian terakhir ada sekutu aktif atau komplementer punya kewenangan leluasa dalam mengelola perusahaan, termasuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Contoh perseroan komanditer atau CV adalah CV Bahtera Buana yang bergerak di bidang IT. Kemudian ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang melakukan persekutuan modal dengan kemampuan mengatur saham dan di dalamnya terdapat beberapa tanggung jawab yang diemban penanam saham atau modal sesuai dengan saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas memiliki beberapa ciri yang biasa diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen perusahaan dipimpin oleh direksi, kemudian ada pemegang saham berhak mendapatkan dividen dari keuntungan perusahaan, kemudian yang ketiga melakukan rapat umum pemegang saham untuk menentukan sebuah kebijakan besar, kemudian ada tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara, kemudian PT didirikan dengan tujuan utama mencari keuntungan, terus ada memiliki fungsi komersial dan ekonomi, dan yang terakhir yaitu modal didapatkan dari lembar saham yang dijual serta obligasi. Contoh dari perseroan terbatas yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian ada perusahaan negara. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuannya yaitu untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ciri-ciri dari perusahaan negara yaitu yang pertama ada sumber pendapatan negara, kemudian yang kedua ada dikuasai sepenuhnya oleh negara,
Kemudian yang ketiga, resiko ditanggung oleh negara. Dan yang keempat yaitu menyediakan dan melayani kebutuhan rakyat serta kepentingan umum dan publik. Contoh dari perusahaan negara yaitu ada BUMN. Kemudian ada koperasi. Pengertian koperasi yaitu perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Ciri-ciri koperasi yaitu ada bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, keanggotaan, atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Kemudian ada kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong, jadi ciri-ciri koperasi. Kemudian dijalankan oleh anggota dan untuk anggotanya. Dan ciri-ciri koperasi selanjutnya yaitu kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi sama besarnya setiap anggota. Dan yang terakhir yaitu rapat anggota adalah pengurusan tertinggi dan motivasi. Contoh dari koperasi sendiri yaitu ada KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, kemudian ada KSU atau Koperasi Serba Usaha, kemudian ada KPS atau Koperasi Pasar, dan yang terakhir ada KKD atau Koperasi Kredit. Kemudian yang terakhir yaitu ada yayasan. Secara umum, yayasan cenderung diartikan sebagai suatu bentuk badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang memiliki berbagai sifat, seperti sifat bersosial, sifat kemanusiaan, serta sifat keagamaan. Yayasan didirikan dengan sangat teliti dan memperlihatkan dengan jeli mengenai semua persyaratan formal yang dikeluarkan langsung melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ciri-ciri dari yayasan tersebut yaitu ada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan yayasan. Dan yang kedua ada, berbeda dengan badan hukum lainnya, yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Kemudian yang terakhir adanya proses pemisahan kekayaan ditujukan untuk berbagai tujuan, seperti tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Selain itu ada tujuan lain, seperti tujuan nirlaba dan tujuan lain untuk dapat. Dan contoh dari yayasan tersebut ada Yayasan Peduli Amal Kasih, seperti yang ada di TV. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.